Baik, sekarang kita akan belajar ya cara menghitung kenaikan titik didih ya. Menghitung keempat sifat koligatif kemarin ya. Yang pertama nih kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik larutan ya. Nah, sebelum kita teruskan, kita sudah tahu dulu larutan itu dibagi dua, larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Contohnya ini ya, ini udah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, pertama-tama kita akan belajar yang larutan non elektrolit dulu ya. Bagaimana cara menghitung keempat sifat koligatifnya itu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menghitung kenaikan titik didih larutan non elektrolit ya. Kenaikan titik didihnya ya. Kemarin kita sudah tahu bahwasanya kalau air murni titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, kalau larutan gula titik didihnya di atas 100 derajat Celcius gitu ya. Nah, kenapa di atas 100 derajat Celcius? Ini sudah kita pelajari sebelumnya, kan ada di dalamnya zat terlarut ya. Terlarut. Jadi ini itu yang menyebabkan titik didihnya larutan ini menjadi di atas 100 derajat Celcius ya. Nah, berapa sebenarnya ya? Berapa derajat ya? Apakah 101, apakah 102 atau 100, berapa gitu ya. Nah, ini nanti tergantung berapa banyak zat terlarutnya di dalam larutan ini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat ya. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini ya. Nanti semakin banyak gula, misalnya larutan gula ya, di dalam larutan itu, maka titik didihnya itu semakin tinggi gitu ya. Bagaimana cara menghitung titik didih yang sebenarnya? Dia seperti ini ya. Pertama-tama kita cari dulu delta TB. Delta TB rumusnya KB kali M ya. Setelah itu nanti baru kita dapat delta TB. Dapat TB-nya. TB ini adalah 100 ditambah delta TB ya. Nah, delta TB itu apa? Kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didihnya ya, larutan tadi. KB itu tetap kenaikan titik didih molal ya. TB itu apa? Titik didih larutan. Jadi TB ini yang mau kita cari sebenarnya. M itu adalah molalitas larutan ya. Nah, jadi pertama kita cari dulu TB-nya, baru dapatlah kita cari dulu delta TB-nya, baru dapatlah TB-nya ya. Jadi tujuan kita sebenarnya mencari TB-nya. Nah, TB itu adalah titik didih larutan ya. Boiling. B ini boiling bahasa ininya. Nah, contohnya nih. Tentukanlah titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa ya. Glukosa ini tadi adalah larutan non elektrolit ya. MR-nya 180 dalam 500 ml air. Ya, perlu kalian tahu bahwasanya 500 ml air itu sama dengan 500 gram air ya. Sama juga dengan 500 gram. Nah, jadi ini larutannya. Di dalamnya ini ada 18 gram glukosa. Dan ada 500 gram air. Nah, berapakah titik didih larutan ini gitu ya. Itu yang mau kita cari ya. Kalau air murni kan 100 derajat ya. Yang ini udah pasti nanti di atas 100. Cara menghitungnya seperti ini. Pertama-tama kita cari dulu molalitasnya. Karena nanti itu yang kita perlukan dalam perhitungannya. Molalitas sama dengan M kecil ya. Salah tulis ini M kecil harusnya. Gram per mr kali 1000 per P. Gram ini gram zat terlarut, yaitu glukosa 18, dibagi mr ini mr zat terlarut juga, mr glukosa 180, kalikan dengan 1000 per 500 ini adalah massa airnya tadi ya, 500 gram ya. Nah, maka dapatnya molalitasnya adalah 0,2 molal. Nah, setelah dapat molalitasnya, kita cari delta TB nya. Delta TB sama dengan KB kali M ya. KB nya 0,5 ini dia. M nya 0,2 ini tadi. Sama dengan 0,05. Itulah delta TB. Setelah dapat delta TB, kita cari TB ya. TB sama dengan 100 ditambah delta TB. Maka 100 ditambah 0,05 adalah 100,05 derajat Celcius. Nah, artinya kan
larutan ini tadi titik didihnya di atas 100 derajat Celcius ya. Begitu cara menghitungnya ya. Nah, kemudian itu tadi kenaikan titik didih, sekarang penurunan titik beku ya. Kemarin kita tahu ya, titik beku air murni itu 0 derajat Celcius. Sedangkan kalau larutan, karena ada di dalam zat terlarut, titik bekunya akan di bawah 0 derajat Celcius ya, jadi minus nanti hasilnya ya. Nah, bagaimana cara menentukannya, menghitungnya berapa minusnya itu juga tergantung berapa banyak zat terlarutnya di dalamnya ya. Ya, berapa banyak zat terlarutnya. Nah, ini dia. Contoh, tentukanlah titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa M-180 dalam 500 ml air. Kf air adalah 1,8 derajat Celcius per molal ya. Jadi ini tadi ada rumusnya ya. Untuk mencari untuk mencari rumusnya, mencari titik beku larutan tadi, ini sini dulu kita ya. Nah, pertama-tama kita cari delta TF. Delta TF sama dengan Kf kali M. Kf itu adalah tetapan penurunan titik beku molal. M itu molalitas ya, biasa. TB sama dengan 0 dikurang delta TF. Nah, itu rumusnya ya. Itu nanti untuk mencari delta TF-nya, untuk TB-nya ya. Nah, kita lihat contoh yang tadi. Nah, tentukanlah titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa. Nah, jadi ini ada glukosa, masukkan ke sini ya. 18 gram, masukkan 500 gram air. 500 gram air. Nah, aduk. Nah, berapakah titik beku larutan ini? Ini mau dicari ya. Nah, kalau air murni kan 100. Kalau larutan ini nanti pasti dia di bawah. Kalau air murni kan 0 derajat Celcius ya, kalau bekunya. Ya. Kalau larutan ini nanti pasti di bawahnya ya. Nah, cara mencarinya adalah kita cari juga dulu molalitas yang pertama ya. Molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Ya, molalitasnya adalah masanya zat terlarut adalah 18, ini glukosa, dibagi mr glukosa terlarut kalikan 1000 per massa larutnya 500 ya. 500 mili ini sama dengan 500 gram ya. Sama ya, karena massa jenis air adalah 1. Maka dapatnya adalah 0,2 molal. Maka setelah kita dapat molalitasnya, kita masuk carilah delta TB-nya. Delta TB sama dengan ini bukan delta TB ya, delta TF ya, maaf ini F ya, sama dengan Kf kali M ya. Maka Kf-nya tadi 1,8, molalitasnya 0,2, hasilnya adalah 0,36. Maka di sini bukan TB ini ya, TF lagi ya, TF freeze ya, sama dengan 0 dikurang delta TF, bukan TB ini, maaf ya, salah ketik. F itu artinya titik beku freeze ya. Ya, makanya ini bukan B tapi F. Maka hasilnya adalah 0 kurang 0,36. Hasilnya adalah minus 0,36 derajat Celcius. Jadi titik bekunya larutan ini tadi ya, larutan glukosa tadi adalah minus 0,36. Itu artinya kan di bawah 0 derajat Celcius ya. Jadi ini tadi maaf, TB ini sama dengan harusnya TF ya. Seperti itu dia ya. Nah, karena ini rumusnya tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, penurunan tekanan uap larutan non elektrolit ya. Nah, pada suhu 100 tekanan uap air itu adalah 760 mm Hg. Nah, kalau larutan tekanan uapnya udah pasti di bawah 760 mm Hg ya. Berapa sebenarnya tekanan uapnya? Nah, ini kita cari lagi ya. Nah, ini rumusnya itu P larutan sama dengan XP itu fraksi mol kemarin ya, kali P0 pelarut. Nah, itu rumusnya. P lar sama dengan tekanan uap larutan. X lar sama dengan fraksi mol pelarut. Expel ini ya, bukan X lar ya. Expel, sorry. Sedangkan P0 pel sama dengan tekanan uap larut murni ya, sebagai contoh supaya jelas. Nah, ini
Tekanan uap air pada suhu 100 adalah 760 mm raksa. Berapa tekanan uap? 18% glukosa, mR air sama dengan 18, mR glukosa sama dengan 180. Nah, jadi maksudnya ini ya, kalau ini katakanlah air murni, kalau dipanaskan pada suhu 100 derajat, tekanan uapnya itu 760 mm Hg ya. 160 mm Hg. Sedangkan ini kalau kita masukkan sini dalam air ini, tekanan uapnya nanti pasti di bawah 760 mm Hg. Ya. Berapa sebenarnya? Nah, ini mau kita cari ya. Nah, tadi di sini diketahui larutan ini adalah 18%. 18% glukosa ya. Maka kalau misalnya ini 100 gram, maka massa glukosanya adalah 18 gram. Ya, 18 gram. Sedangkan airnya ya, airnya adalah 82 gram. Ya, 100 dikurang 18. Maka setelah itu, setelah kita tahu di sini berapa airnya, berapa glukosanya, kita cari dulu mol masing-masing ya. Mol air, kemudian gram air dibagi mR air sama dengan 82 dibagi 18, itu hasilnya 4,55 mol ya. Sedangkan mol glukosa, gram glukosa dibagi mR glukosa. Gram glukosa 18 gram, mR glukosa 180. Maka dapatnya 0,1 mol. Nah, setelah itu kita carilah XP ya. XP itu pelarut ya, NP dibagi NP tambah NT. N ini adalah molnya tadi ya. Nah, NP tadi kan 4,55 ini pelarut ya. NP 4,55 juga, ini ditambah NT 0,1. Maka XP nya dapatnya 0,978. Setelah kita dapat XP nya, kita carilah P-lar-nya. Ini tujuannya namanya. Rumusnya ya. P-lar sama dengan X-pel kali P0 pel. P0 pelarut ini adalah ini 760 mm Hg ya. Tekanan uapnya pada suhu 100 derajat Celcius tadi, tekanan uap air murni ya. Maka dapatnya adalah 0,978 kali 760. Dapatnya 743,66. Nah, berarti kan di bawah 760 ya. Tekanan uap air murni pada suhu 100 derajat Celcius 760 mm raksa. Jadi kan di bawahnya ya, karena dapatnya 743,66. Nah, seperti itu cara mencari tekanan uap larutan ya. Kemudian kita ke tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik. Nah, ini rumusnya V sama dengan mRT ya. M itu adalah molaritas larutan, bukan molaritas di sini, molaritas ya. R tetapan 0,082. T adalah suhu dalam Kelvin atau derajat Celcius ditambah 273. Kalau dalam derajat Celcius nanti harus kita tambah dulu 273 ya. Karena yang masuk rumus ini harus dalam derajat Kelvin. Contohnya berapa katakan osmotik larutan? Sukrosa 0,001 molar aja kita buat ya. Molar pada suhu 298 Kelvin, derajat Kelvin ya. Nah, molaritasnya sudah ada, karena molaritasnya sudah ada, masukkan rumus saja. V sama dengan mRT. M-nya 0,01, R-nya 0,02, T-nya 298 karena sudah dalam Kelvin. Maka hasilnya adalah 0,024 atmosfer. Ini kan. Ini kalau kita rubah ke dalam milimeter raksa, kita kalikan dengan 760, maka dapatnya 18 mm Hg ataupun raksa ya. Nanti kalau belum diketahui molaritasnya, kita cari dulu molaritasnya ya, baru masuk rumus. Nah, itu tergantung apa yang diketahui nanti ya. Jadi segitulah tekanan osmotik ini tadi ya, larutan 0,001 molar tersebut ya. Begitu cara mencarinya. Oke. Nah, kemudian nanti kalau untuk larutan, selesai menghitung larutan sifat koligatif larutan non elektrolit, kita teruskan kepada sifat koligatif larutan elektrolit ya. Bagaimana cara ngitungnya ya? Jadi rumusnya ini tidak jauh beda ya.
misalnya larutan garam kan elektrolit ya, jadi tidak bisa lagi kita pakai rumus yang non elektrolit kemarin ya. Cuman bedanya rumusnya tidak banyak, sedikit aja. Untuk mencari kenaikan titik didih larutan, yang pertama delta TB nya dulu kita cari, sama dengan KB kali M kali I, tambah I aja di sini ya. Nah, nanti untuk mencari TB nya itu sama 100 ditambah delta TB. Apa itu I ya? I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Alfa itu derajat ionisasi, N jumlah ion ya. Nah, penurunan titik beku juga sama, ini tinggal ditambah I saja ya, yang lainnya sama rumusnya. Nah, tekanan uap nanti tambah juga I, tekanan osmotik juga ditambah dengan I. Nah, I nya ini itu aja bedanya ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini suatu garam MgCl2. Nah, ini udah jelas, ini larutan elektrolit ya, elektrolit dalam 500 gram air. Nah, tentukanlah titik didih larutan tersebut. Nah, titik didih larutan tersebut. Nah, di sini diketahui delta KB 0,52, KF 1,86, alfanya 0,9, ARMG 24, ARCL ada 35,5. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas titik didih larutan. Jadi ini garam MgCl2 ya, MgCl2 kita masukkan ke dalam air ini. Itu maksudnya airnya adalah 500 gram. MgCl2 nya adalah 1 gram. 1 gram kita masukkan sini. Kita aduk. Berapakah titik didih larutan ini? Ini yang pertama kita cari. Nanti yang kedua, berapakah titik beku larutan ini? Yang ketiga, berapakah tekanan osmotiknya? Nah, gitu ya. Nah, ini kita langsung masukkan ke rumus saja, karena ini adalah larutan elektrolit. Kita cari dulu I-nya ya. Coba kita lihat sini. Nah, ini dia ya. I, cara mencari I seperti ini dia. Ya. Ya. N itu sama dengan jumlah ion ya. Jadi kita ionkan dulu. MgCl2 itu kan terionisasi menjadi Mg2+ dan Cl-. Kita setarakan di sini kan 2 ya. 2. Maka jumlah ionnya adalah 2 ditambah 1 ini. N-nya adalah 3. Seperti itu caranya ya. Atau langsung aja nanti di sini MgCl2 2 ditambah 1 di sini ya. Sini. Atau kalau misalnya KCl itu M-nya N-nya itu nikahnya kan 1 tambah 1 2. N-nya sama dengan 2 kalau KCl. Nah, gitu ya. Kalau MgSO4, nah ini Mg-nya 1, SO4-nya 1, maka N-nya juga 2. Gitu cara mencari M dan N. Untuk mencari N ya. Setelah kita dapat N, kita carilah I. Nah, ini N-nya kan 3 tadi ya, MgCl2 tadi ya. Nah, N-nya 3, alfanya 0,9. Masukkan ke rumus, I sama dengan 1 tambah N min 1 kali alfa. Maka dapatnya adalah ini 1 ditambah 3 kurang 1 2 kali 0,95, dapatnya 2,8. Jadi I-nya sama dengan 2,8. Sudah dapat I-nya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah masanya, ya, maka kita cari dulu ininya, molalitasnya. Ya, molalitasnya sama dengan gramnya 1 gram zat terlarut tadi, mR-nya 95. Ini dia, kita cari mR-nya sini ya. Kalikan 1000 dibagi 500 ya. Mencari mR ini sudah kita pelajari dulu ya. Nah, maka 1/95 kali 1000/500 dapatnya 0,02 molal ya. Dapat molalitasnya, dapat I-nya tadi, kita masukkan ke rumus. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. KB-nya 0,52 ya, diketahui tadi. M-nya 0,022 kali I-nya 2,8. Dapatnya 0,032 derajat Celcius. Maka TB-nya adalah 100 ditambah 0,032. Dapatnya 100,032 derajat Celcius. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kuncinya dalam elektrolit ini, kita cari dulu I-nya. Setelah dapat I-nya, barulah kita cari M-nya, molalitasnya.
dapat voltasenya tinggal masukkan ke rumus ya. Kemudian yang kedua, delta TF ya, titik bekunya tadi. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. KF nya 0,52, M nya udah ada tadi, I nya adalah 2,8, dapatnya 0,115. Maka TF sama dengan 0 dikurang delta TF, 0 dikurang 0,015, hasilnya minus 0,115. Itu dapatlah TF nya. Sekarang yang C nya V sama dengan MRTI ya. M ya sama dengan 0,022, karena di sini M molaritas itu kalau dihitung sama aja ya. Molaritas sama dengan kan gram per mr kali 1000 per mililiter ya. Gramnya tadi sama dengan menghitung ini ya, 1/95 dibagi 1000 per 500, 1/95 kali 1000 per 500. Sama aja molaritasnya sini kebetulannya. Maka dapat 0,02 molaritasnya, R nya 0,82, T nya 298 ya dalam derajat Kelvin ya. I nya tadi 2,8, maka dapatnya 1,51 atmosfer. Nah, seperti itu cara mencari tekanan osmotik larutan elektrolit ya. Jadi bedanya tinggal kita ditambahkan I nya saja ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih.